Ya baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan melaksanakan lanjutan perkuliahan fisika dasar, di mana hari ini kita akan menuntaskan pembahasan tentang potensial listrik yang kita sekarang aplikasikan untuk kapasitor. Sebelum itu kami sampaikan beberapa hal terlebih dahulu terkait teknik perkuliahan. Pertama tentang materi ajar, ya. Materi ajar ini untuk kelas paralel ini sudah disediakan, dan seharusnya bagi rekan-rekan selalu update dengan informasi, maka harusnya sudah bisa mengakses ini ya, materi video yang sudah disiapkan oleh Prodi Fisika, dan ini adanya di kelas paralel. Kemudian untuk yang kelas kita sendiri, ya, kelas kita sendiri ini di sebelah sini, ya. Ini untuk materi ajar kita untuk kapasitor, ya. Ini juga sudah ada di sini, ya. Jadi nanti kita tinggal, jadi kalau misalnya Anda ingin merujuk ke materi, silakan nanti merujuk ke sini, ya, ke materi sebelah sini. Tentu saja nanti akan ada banyak coret-coret dan lain sebagainya yang nanti akan kita tambahkan saat kuliah berlangsung. Nah, kemudian untuk kuliah pekan ini mungkin bagi rekan-rekan yang update informasi bahwa persetujuan kuliah tatap muka kita ini sudah disetujui. Untuk hari ini kita akan laksanakan secara daring, tapi hari Rabu kita nanti akan laksanakan secara tatap muka, ya, luring di gedung A. Ya, insya Allah kita akan laksanakan. Mohon maaf, ini jadwalnya. Tutorial kita hari Rabu itu mulainya pukul 7, ya. Bukan pukul 13, mohon maaf, ini kita ganti dulu. Dan kuliah kita itu nanti akan dilaksanakan dari pukul 15 sampai pukul 17, ya. Jadi 1 jam lebih awal dari kuliah yang biasa kita laksanakan secara daring. Itu karena shuttle menuju Ganesha itu nanti akan diberangkatkan pukul 17 sehingga perkuliahan kita maju sejam, ya. Perkuliahan kita maju sejam. Nah, bagi rekan-rekan yang tidak bisa hadir di pukul 15, hanya bisa hadir di pukul 16, nah nanti langsung aja, ya, langsung aja ke lokasi, ya. Jadi jangan khawatir, ya, karena nanti daftar hadirnya juga tetap akan dibuka, gitu ya, akan dibuka sesuai dengan jadwal yang ada di sini, ya. Jadi 16 sampai 18, tapi perkuliahan kita sendiri itu nanti insya Allah akan dimulai pukul 15 di ruang 9705 di gedung A, ya. Jadi nanti kalau ada rekan-rekan yang ada kuliah dulu dan lain sebagainya, ya silakan nanti menyusul di pukul 16, nggak masalah, ya, nggak masalah. Jadi itu, jadi ini karena shuttle untuk kembali ke Bandung, ya, itu nanti akan diberangkatkan pukul 17. Tadinya saya kira diberangkatkan pukul 16, tapi ternyata pukul 18, tapi ternyata pukul 17, ya, sehingga kita akan melaksanakan perkuliahan 1 jam lebih awal, ya, 1 jam lebih awal di pukul 15. Nah, dan ini, ya, untuk pelaksanaannya, nanti untuk pelaksanaan kuliah tatap muka selanjutnya nanti akan diatur kemudian, ya, karena ada berbagai hal yang harus diatur, ya, termasuk termasuk koordinasi ruang, kemudian koordinasi administrasi dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu diinikan. Jadi untuk
pekan ini, hari Senin ini kita laksanakan perkuliahan secara daring. Hari Rabu tutorial dan kuliah dilaksanakan secara luring, ya, di gedung A di ruang 9705 insya Allah. Nah, nah sehingga dengan demikian nanti untuk sesi luring itu nanti kita tidak akan menggunakan Zoom, ya, tidak akan ada Zoom yang disimpan. Oleh karena itu nanti apa itu namanya, semuanya nanti akan dilaksanakan secara tatap muka langsung seperti itu. Oke, itu adalah untuk ininya, untuk pengumuman perkuliahannya, dan itu juga sudah ada sebetulnya di sini, ya. Agenda perkuliahan kita di pekan keempat yang akan kita bahas adalah hubungan medan dan potensial listrik, review sedikit, kemudian dasar-dasar kapasitor, kemudian nanti hari Rabu adalah menyelesaikan, membahas solusi penyelesaian modul tutorial 1 yang Anda kumpulkan pagi ini, ya. Kemudian pada sorenya, ya, pukul 15 sampai 17 kita nanti akan membahas tentang lanjutan materi kapasitor, ya, yang merupakan topik dari ini hari ini. Nah, bagi rekan-rekan di sini yang masih belum mengumpulkan PR satunya, segera dikumpulkan, ya, segera dikumpulkan supaya nanti diperiksa dan dinilai oleh asisten grader. Ya, ini coba saya lihat assignment-nya. Oke, kebanyakan ini sudah banyak yang ini men-turn in. Ini juga ada yang mengalami kesulitan. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya tidak ada keterlambatan lagi, ya. Nah, di sini ada 35 mahasiswa yang terdaftar sesuai dengan SIX. Namun tentu saja sesuai dengan apa yang saya sampaikan di chat terakhir, yaitu terkait perubahan studi, ya. Jadi nanti mulai besok sampai hari Jumat ini akan ada masa perubahan rencana studi. Bagi rekan-rekan di sini yang masih sit in, ya, tolong untuk segera di finalize, ya, segera di finalize untuk pengambilan kuliah ini. Sebab kalau misalnya Anda tidak terregistrasi dengan resmi, ya, hanya sit in saja, maka Anda nanti di akhir semester itu tidak akan dapat indeksnya, ya. Indeksnya nanti Anda nggak akan dapat secara resmi. Padahal untuk lulus dengan apa namanya, dengan indeks yang baik, ya, yang kita harapkan hasil dari perkuliahan kita ini akan memperbaiki apa yang rekan-rekan dapatkan di tahun sebelumnya. Nah, itu supaya resmi mendapatkan indeks yang terbaru, maka Anda harus terregistrasi. Bagi rekan-rekan yang masih ada permasalahan yang non-akademis terkait UKT dan lain sebagainya, mohon dikoordinasikan juga dengan TPB, ya, supaya nanti kalau misalnya masih ada permasalahan, nanti biar TPB yang menginikan, gitu ya, mendaftarkan dan lain sebagainya, atau juga ke prodi masing-masing. Dan sekali lagi, kalau misalnya sudah terregistrasi, maka nanti Anda harus juga mengikuti aturan-aturan yang ada di perkuliahan fisika dasar ini. Maksud saya adalah ingat bahwa kita nanti akan ada jadwal ujian tanggal 25 Maret, ya, itu untuk ujian pertama. Kemudian setelah Lebaran kita nanti akan melaksanakan ujian kedua dan ujian ketiga. Nah, mungkin akan ada bentrok dengan jadwal ujian prodi. Nah, Anda harus mengutamakan yang TPB-nya dulu karena kami akan melaksanakan ini secara serentak, ya, di ketiga kampus. Oleh karena itu, maka Anda harus mendahulukan yang mata kuliah TPB dulu. Kita tidak akan ada lagi jadwal yang lain, ya, selain apa yang sudah kita tentukan di SAP. Nah, oleh karena itu maka supaya lebih ini, ya, supaya lebih jelas, silakan nanti Anda rujuk di SAP
ujian 2 dan ujian 3 itu kapan ya. Oleh karena itu Anda harus terdaftar secara resmi untuk supaya Anda juga bisa ikut ujian ya. Kalau ujian 1 itu nanti insya Allah kita akan laksanakan tanggal 25 ya, di pekan pertama Ramadan ya. Di pekan pertama Ramadan, hari Sabtu tanggal 25 Maret ya. Kemudian nanti ujian 2, ujian 3-nya nanti tanggal 11 setelah Lebaran dan juga tanggal 23 ya. Oke, ini adalah pengingatnya. Sekarang kita akan masuk ke materi. Baik, di pekan yang lalu, ini harusnya kuliah pekan keempat. Pekan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana persoalan elektrostatik selain bisa kita tinjau dari gaya dan medan, ternyata juga bisa kita tinjau dari energi dan potensial ya. Nah, dengan menganalisis persoalan elektrostatik dari sisi potensial dan energi potensial, ternyata nanti bisa kita aplikasikan untuk rangkaian arus listrik searah, bolak-balik dan lain sebagainya. Jadi lebih aplikatif ketimbang daripada kita menggunakan medan dan gaya. Walaupun mempelajari medan dan gaya listrik gitu ya, dengan kaitannya nanti dihubungkan dengan hukum Newton dan lain sebagainya, itu juga bisa diterapkan. Namun untuk aplikasi yang bersifat kelistrikan, umumnya kita lebih banyak menggunakan besaran-besaran seperti tegangan atau delta V gitu ya. Delta V itu ada perbedaan potensial dari suatu device tertentu. Kemudian juga energinya ya. Kalau energinya yang kita nyatakan sebagai joule kemarin, itu kalau misalnya dia nanti mengalir, itu nanti bisa berubah menjadi daya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sebelum kita beranjak ke rangkaian arus listrik searah yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di pekan depan, kita belajar dulu komponennya, yaitu salah satunya adalah kapasitor. Dan kapasitor ini sekarang banyak digunakan untuk baterai listrik ya. Baterai-baterai listrik yang kita gunakan sehari-hari sebagai penyimpan daya di HP, di tablet, di laptop dan lain sebagainya, itu basisnya menggunakan kapasitor. Ya, jadi bukan menggunakan baterai kimiawi. Kalau baterai kimiawi itu di dalamnya itu ada material-material tertentu yang nanti dia akan bereaksi secara ionik. Bereaksi secara ionik sehingga nanti ujung satu yang positif dihubungkan dengan ujung kedua yang negatif akan menghasilkan transfer elektron. Ya, kalau sekarang di baterai listrik, kebanyakan kalau baterai kimia itu umumnya satu arah. Ya, walaupun sekarang juga ada baterai kimia yang sifat bukan baterai kimia itu sebetulnya, tapi baterai tabungnya adalah tabung baterai kimia, tapi sebetulnya di dalamnya itu susunannya itu adalah kapasitor gitu ya, sehingga dia bisa diisi dan lain sebagainya. Nah, kalau kapasitor ini berarti kita akan menggunakan biasanya pelat sejajar, atau misalnya juga bisa digunakan tabung silinder gitu ya dan lain sebagainya yang kita gunakan untuk berbagai keperluan. Nah, oleh karena itu nanti ada beberapa jenis kapasitor yang kita tinjau seperti pelat sejajar, bola sepusat. Ini saya inikan dulu pointernya. Ya, pelat sejajar, bola sepusat, silinder sesumbu. Kemudian nanti susunannya nanti bisa ada yang dibuat paralel dan seri. Kemudian nanti pengisinya ini nanti diperlukan supaya kita bisa mendapatkan voltase atau tegangan yang lebih banyak. Kemudian efek dari kapasitor yang diisi dengan dieelektrik nanti akan kita lihat bahwa dia nanti bisa memperbanyak jumlah muatan yang tersimpan gitu ya. Dengan delta V yang tetap 12 volt, tapi jumlah muatannya itu lebih banyak sehingga
waktunya ya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk supaya dipakai ya itu jauh lebih panjang gitu ya, sehingga nanti bisa kita hitung berapa energinya ya yang disimpan dalam kapasitor dan sebagainya. Oke, di kuliah pekan lalu kita sudah belajar ini ya, bahwa kita belajar delta V. Delta V itu adalah perubahan atau perbedaan potensial listrik yang dihasilkan oleh suatu kumpulan muatan seragam, entah itu bentuknya diskrit atau misalnya dia itu continue, ya, itu bisa kita hitung delta V-nya dengan cara kita melakukan integrasi dari melakukan integrasi dari medan listrik, ya, medan listrik. Kalau kita integrasi terhadap jarak dari terhadap jarak dari observasi titik di mana kita tinjau, maka nanti bisa dihitung berapa delta V-nya atau beda potensialnya. Dan dengan demikian, kalau misalnya kita ingin mengetahui berapa medan listrik dari potensial listrik, itu nanti kita tinggal lakukan operasi ini saja, operasi divergensi saja, atau operasi turunan berarah terhadap potensial tersebut. Nah, kemudian untuk menghitung energi potensial listrik atau energi yang terkandung di dalam sebuah sistem yang elektrostatik, itu kita tinjau delta V yang dialami oleh sebuah muatan yang berada dalam pengaruh delta V tersebut. Sehingga dengan mempelajari energi potensial dan juga potensial listrik ini, pada aplikasinya kita nanti akan gunakan beda tegangan sebagai jumlah volt yang kita gunakan untuk device kita sehari-hari dan juga energinya. Nah, ini ya salah satu aplikasinya yang sudah kemarin diperlihatkan. Sekarang akan banyak kendaraan-kendaraan berbasis listrik dan juga alat-alat geofisika ya, alat-alat geofisika, alat-alat perminyakan dan alat-alat pertambangan itu juga berbasis kepada rangkaian arus listrik searah kebanyakannya kan. Kebanyakan itu menggunakan arus listrik searah, sehingga nanti penggunaan kapasitor sebagai baterai listrik akan semakin kentara gitu ya, walaupun tidak semua rekan-rekan teknik perminyakan, pertambangan, dan geofisika di sini yang nanti akan ngoprek alat, karena mungkin kebanyakan dari Anda itu nanti akan mainin software untuk processing dan lain sebagainya. Tapi bagi rekan-rekan di sini yang nanti akan ngoprek alat, terutama rekan-rekan yang kerja lapangan, itu harus tahu cara mekanisme alat dari alat ukur yang digunakan, sehingga tidak terlalu bergantung kepada teknisi elektro yang biasanya juga di-assign di satu project tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda kerja lapangannya ini terbatas dan lain sebagainya, sedangkan data itu harus selalu diambil, maka Anda juga harus tahu troubleshoot dari alat ya. Tidak, kalau mengandalkan teknisi elektro ya bisa jadi proyeknya itu nanti terlambat dan lain sebagainya. Sehingga pemahaman tentang alat-alat dan juga kelistrikan itu penting ya, terutama bagi rekan-rekan yang di lapangan ya, yang di lapangan tahu apa yang harus dilakukan jika ada alat yang rusak, tidak harus selalu menunggu ke teknisi. Oke, kita ke kapasitor. Kapasitor sendiri adalah sebuah device ya, yang umumnya itu terdiri dari dua buah pelat atau dua buah logam gitu ya. Ada dua buah logam yang diantaranya itu biasanya nanti akan diisi oleh material tertentu atau kosong. Nah, di material di antara inilah yang nanti akan digunakan untuk menyimpan muatan. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita lihat ada mekanisme alat tertentu, ada plat sejajar seperti ini ada satu plat yang cenderung bermuatan positif, yang ini cenderung bermuatan negatif, dan di tengah-tengahnya ini kalau tidak kosong,
maka dia diisi sama bahan-bahan dielektrik, maka device ini nanti akan berfungsi sebagai kapasitor, yaitu alat yang bisa menampung muatan, ya. Sebuah device elektronik yang bertujuan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik yang dikandung pada muatan-muatan yang berada di antara ini. Nah, contoh dan salah satu contoh yang bisa kita cari, ya, misalnya kita menggunakan baterai kering, ya. Kalau Anda di lapangan, kalau Anda pernah melaksanakan kegiatan di pengukuran lapangan dan lain sebagainya, ini bisa saya tunjukkan. Misalnya kita menggunakan baterai kering untuk device perminyakan, pertambangan, dan juga geofisika, atau mungkin oceanografi juga ada alat-alat autonomous yang menggunakan baterai kering. Baterai kering. Ya, yang seperti ini. Ya. Nah, ini dalamnya ini ada plat sejajar. Ya, di dalamnya ini ada plat sejajar dan ada pengisinya, ya. Jadi yang ini ya, kalau baterainya ini kotak seperti ini, ya, kotak seperti ini, ya, atau seperti ini yang baterai kering, ya, yang baterai kering, itu di dalamnya biasanya akan ada yang namanya plat sejajar seperti ini, ya, plat sejajar seperti ini, dan diantaranya ini ada kalau tidak ada isinya itu cairan, ya, cairan, atau ada material pengisi lah di dalamnya, atau kosong, gitu ya. Kalau yang device-nya yang kecil-kecil yang Anda temui di dalam komputer atau di dalam gadget ini biasanya kosong, tapi kalau misalnya di baterai kering yang ini biasanya nanti dia diisi oleh material-material tertentu. Ada yang berupa cairan, ada yang berupa padatan, dan lain sebagainya. Jadi bergantung kepada jenis ininya, ya, pembuatnya. Nah, nah, jenis dari kapasitor ini sendiri sebetulnya juga tidak selalu harus plat sejajar seperti ini. Ya, tidak harus plat sejajar, karena ada juga kapasitor yang dibuat dalam bentuk tabung, ya. Jadi kalau misalnya ada baterai kering yang bentuknya seperti ini, ya, yang rechargeable, yang bisa diisi, nah itu biasanya adalah kapasitor yang dibentuknya itu silinder, ya, kapasitor yang biasanya bentuknya silinder, dan dia juga di tengah-tengahnya di antara selubung silinder positif dengan selubung silinder negatif itu biasanya juga diisi oleh dielektrik tertentu dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Jadi mekanismenya nanti akan menjadi seperti ini, dan ketika kapasitor ini dihubungkan kepada suatu device listrik tertentu, ya, maka nanti kalau dia terhubungkan seperti ini, maka kita bisa ukur berapa tegangan, ya, atau beda potensial antara kedua buah plat ini. Makanya kemarin kita belajar beda potensial itu untuk supaya kita tahu berapa beda potensial yang dihasilkan oleh kedua buah plat ini, ya. Kedua buah plat ini tegangannya berapa atau beda potensialnya itu berapa, gitu ya. Dan kalau dihubungkan dengan kabel seperti ini, maka nanti akan ada arus, ya, mengalir dari potensial positif ke potensial negatif, ya. Nah, properties atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh kapasitor antara lain dia punya separasi, ya, dia punya jarak pisah antara plat positif dan negatif yang biasanya dilambangkan dengan D, kemudian dia juga punya luas permukaan, ya. Mau nanti kapasitornya itu dibentuk secara silinder atau plat seperti ini, maka masing-masing dia punya luas permukaan yang dilambangkan oleh A ini. Nah, kemudian kalau misalnya ini dihubungkan dengan alat listrik, maka nanti dia akan ada tegangan, ya. Nanti dia akan ada tegangan, dan konstruksi daripada kapasitor yang punya jarak pisah dan juga luas permukaan A
nanti akan berimbas kepada besaran lain yang disebut sebagai C atau kapasitansi atau kemampuan untuk menampung muatan di dalam kapasitor ini ya. Jadi nanti tentu saja di dalam ruang kosong dari kapasitor ini nanti akan ada banyak muatan ya, itu nanti dilambangkan oleh Q, kemudian nanti ada delta V-nya yang yang terbentuk antara dua buah pelat ini. Kemudian ada jarak separasinya D dan juga ada luas permukaan A. Nah, sehingga dengan demikian nanti besaran-besaran yang tadi saya sebutkan itu nanti akan membentuk yang namanya kapasitansi atau kemampuan untuk menampung muatan. Dan kemampuan menampung muatan itulah yang nanti akan berimbas kepada penghitungan energi yang disimpan oleh si kapasitor ini. Oke, nah ini yang saya maksud ya. Jadi nanti ini jumlah muatan itu nanti akan sebanding dengan tegangan, tapi kesebandingannya ini diatur oleh yang namanya konstanta C atau kapasitansi ya. Jadi jumlah muatan akan semakin banyak jika tegangannya itu semakin tinggi, tapi ya tentu saja dia dikontrol oleh ini yang namanya faktor C atau kapasitansi. Nah, kapasitansi ini nanti akan dipengaruhi oleh luas area dan juga separasi dari pelat-pelat yang nanti akan membentuk kapasitor itu. Oke, satuan dari kapasitansi. Nah, muatan satuannya kulom. Kita udah gunakan ini berkali-kali ketika menghitung medan listrik dan juga potensial listrik dan juga gaya. Kemudian V di sini ini sebetulnya adalah delta V ya. V di sini maksudnya adalah delta V antara plat positif dengan plat negatif. Ya, jadi V di sini ini sebetulnya menyatakan perbedaan tegangan antara plat positif dan negatif. Dan C ini adalah kapasitansinya. Nah, kapasitansi itu dijelaskan atau dinyatakan oleh satuan farad atau coulomb per volt ya. Jadi satuannya jangan lupa nanti ketika ujian ini harus tepat ya. Ini satuannya adalah farad. Kalau kalau coulomb ya, itu adalah satuan untuk muatan Q ini, kemudian ini adalah volt ya untuk tegangan atau untuk beda potensial ya atau potensial listrik, sedangkan kalau C itu adalah farad. Nah, kemudian dari sini juga kita juga bisa menghitung ya, kita juga bisa menghitung medan listrik ya, medan listrik yang dihasilkan oleh kapasitor ini ya, dengan menggunakan hukum Gauss yang ini ya, menggunakan hukum Gauss. Kemudian dari penghitungan E kita bisa hitung berapa delta V-nya. Jadi runutannya adalah seperti itu ya. Jadi untuk menghitung kapasitansi ini ada resepnya, ada runutan caranya, yaitu kita tentukan dulu misalnya untuk kasus plat sejajar ini total muatan di plat positif dan negatifnya ini berapa gitu ya. Di positif sama negatif ini berapa total muatannya, kemudian kita hitung berapa medan listriknya ya. Nah, ini dengan menggunakan dengan menggunakan hukum Gauss untuk kasus plat sejajar ya, ini ya. Penekanannya ini ada di sini, plat sejajar, maka EA-nya itu adalah sama dengan flux listrik sama dengan integral medan listrik dikalikan dengan luas elemen dari plat ini. Nah, tapi bisa kita langsung terjemahkan dia menjadi medan listrik dikalikan dengan luas permukaan dari plat sejajar ini adalah sama dengan total muatan dari ini ya, total muatan dari permukaan Gauss yang ada di sini dibagi dengan epsilon 0. Nah, di sini bisa kita lihat karena muatan listriknya ini terdistribusi secara homogen, maka nanti rapat muatan yang ada di plat positif maupun negatif ini sama ya, sama dikalikan dengan luas dari permukaan Gauss-nya itu sendiri. Nah, sehingga nanti E ya adalah langsung sama dengan
rapat muatan persatuan luas dibagi dengan epsilon nol atau sama dengan Q dibagi A dibagi epsilon nol. Nah, ini untuk kasus sejajar, ya untuk kasus perat sejajar bisa kita lihat bahwa medan listriknya ini sifatnya konstan ya. Dia tidak ada ketergantungan terhadap jarak ya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk kasus pelat sejajar dengan asumsi bahwa luas permukaannya ini jauh lebih besar daripada separasi pelatnya ya. Jadi separasi ini yang D ini terhadap A ini itu jauh lebih kecil ya. Jadi D-nya ini jauh lebih kecil daripada yang A. Kita bisa terapkan ini ya. Jadi kita pakai aproksimasi keteknikan saja secara langsung. Jadi untuk untuk plat sejajar ini ya nanti medan listriknya itu adalah konstan yaitu sigma dibagi epsilon nol. Tapi tentu saja konstan di sini juga tetap punya arah ya. Dia tetap punya arah. Jadi untuk yang ada di dalam sini dia ini arah dari medan listriknya tetap mengarah dari positif ke negatif. Arahnya dari positif ke negatif, dari positif ke negatif. Artinya di sebelah atas pun ya, ini sebetulnya ada medan ya yang nanti arahnya dia itu ke atas ya, ke atas. Kemudian yang ada di bawah ya, kemudian yang ada di bawah apa ini namanya arah medannya ini kalau dihasilkan oleh yang plat positif, plat negatif, maka nanti arahnya adalah ke atas juga ya. Jadi kalau misalnya kita belajar plat sejajar, sebelum kita nanti menghitung ini lebih lanjut, kita harus ini dulu ya. Kita harus paham dulu. Ini new slide hitam kita kertaskan. Nah di sini kita buat blank ya. Ya, kalau untuk plat sejajar, saya biasanya tuliskan dia seperti ini. Ini untuk plat positif. Plat positif. Ya, plat positif ini nanti arah medannya itu ke sini ya. Arah medannya itu ke kanan. Kalau dia ada di sebelah kanan, nah satu lagi adalah ke kiri. Kalau ada di sebelah kiri, ini arah medannya. Dan medannya ini dia nilainya konstan, yaitu V dibagi epsilon nol, atau kalau dia permukaannya ini seperti ini, maka dia menjadi 2 epsilon nol. Ya, ini positif. Ini arah I. Nah, sedangkan kalau yang ini E sama dengan min sigma per 2 epsilon 0 I. Ya. Nah, kemudian saya punya plat negatif. Saya punya plat negatif. Ya. Plat negatifnya saya taruh misalnya di sebelah kiri. Sebelah kanan. Ini negatif. Ini plat negatif. Plat negatif. Nah, ini plat negatif Q-nya, jumlah Q-nya, jumlah muatannya. Oke, jumlah Q-nya ini sama dengan plat negatif, plat positif. Tapi beda tanda. Ya. Tapi beda tanda. Beda tanda. Ya. Jadi yang ini total muatannya itu adalah negatif Q. Sedangkan kalau yang plat positif dia itu positif Q. Ya. Positif Q. Nah, karena ini plat ya. Platnya ini kita bayangkan ya seperti ini ya. Sebetulnya konstruksi 3 dimensinya, platnya ini 3 dimensi kayak gini, dia jadi punya luas. Tapi kalau misalnya di gambar yang ini seakan-akan dia hanya lempeng gitu aja ya. Tapi sesungguhnya dia ada ininya ya. Sesungguhnya dia ada ada luasannya gitu ya. Ini hanya untuk melihat dia itu dari samping. Jadi jangan bingung ya. Jangan bingung kalau misalnya Anda di
udah di prodi, harusnya kalau ada model-model seperti ini apa namanya ilustrasi fisis yang disederhanakan itu harusnya jangan bingung ya. Ketika kita tahu ada plat yang 3 dimensi kayak gini, kemudian digambar seperti ini, jangan bingung ya, karena ini untuk mempermudah aja. Nah, saya lanjutkan. Di sini kasusnya adalah jumlah Q-nya sama dengan plat positif tapi beda tanda. Nah, sehingga di sini kita punya kita punya positif Q untuk plat positif. Di sini kita punya negatif Q untuk plat negatif. Nah, sehingga ini jumlah positif Q ini adalah sama dengan positif sigma dikalikan dengan A yang positif. Sedangkan yang ini ya yang apa ini namanya yang plat negatif ini juga adalah sama dengan negatif sigma dikalikan permukaan ya negatif. Nah, di mana di sini kita indikan bahwa A negatif adalah sama dengan luas permukaannya sama gitu ya. Jadi tidak ada beda luas permukaan sama dengan A gitu ya, sama dengan A. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kalau yang ini ya, yang delta yang apa namanya yang plat positif ini memberikan medan ke kanan dan ke kiri seperti ini. Nah, apakah medan negatif nanti gimana? Nah, medan negatif juga sama, dia akan menghasilkan medan ya. Arahnya karena ini dia negatif, maka dia akan menjadi seperti ini. Ya, ini ke sini dan satu lagi yang ini ke sini juga. Ya. Nah, jadi yang ini, medan yang ini, nah ini kalau saya tandai ya, kalau saya tandai lebih lanjut, maka ini adalah kontribusi dari yang positif. Ya, ini yang positif, ini yang positif. Nah, sedangkan kalau yang negatif yang ini. Ya. Kalau yang negatif yang ini, kontribusi dari medan yang negatif, ini yang arah negatif adalah sama dengan min sigma per 2 epsilon 0. Nah, sedangkan yang ini ya, yang ini E dari yang negatif adalah sama dengan positif sigma dibagi 2 epsilon 0. Ya. Nah, sehingga di sini kita punya 3 buah daerah ya. Di sini kita punya 3 buah daerah, daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, di daerah 1 lihat ya. Di daerah 1 di sebelah kiri ini plat positif memberikan medan arahnya ke kiri. Min sigma per 2 epsilon 0. Yang plat negatif memberikan medan ke arah kanan. Jadi ingat di sini di region 1, di wilayah 1 ini, plat 1 ini, plat yang negatif ini masih ada medannya. Ya, masih ada medannya. Sehingga ini harus dihitung juga sama. Ini harus dihitung juga. Ini kan ada ini. Ya, ada di sini juga. Ya, di daerah 1 ini ada pengaruh daripada plat negatif ini masih ada sama dan dia nilainya konstan. Lihatnya dia nggak bergantung arah. Ya, dia tidak bergantung arah. Ini untuk kasus plat sejajar. Ingat ya, ini untuk kasus plat sejajar. Nanti kalau ada kapasitornya bentuknya silinder, ini nggak berlaku. Ya, ketika plat sejajar nanti diganti menjadi silinder koaksial, ini nggak berlaku ya. Jadi ini khusus untuk plat sejajar dan ini makanya baterai-baterai yang kering yang kita temuin biasanya umumnya kayak gini kan, bentuknya kotak-kotak seperti itu kan karena dia bentuknya plat sejajar. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ya hasil E totalnya ya, hasil E totalnya sama dengan 0. E total sama dengan 0. Lihat, karena ini ditambah ini sama dengan 0. Nah, begitu pula sama di region ketiga. E totalnya adalah sama dengan yang ini, ya, yang positif dihasilkan oleh plat yang positif, kemudian negatif dihasilkan oleh plat negatif, nah ini hasilnya juga 0. Nah, yang menarik adalah yang di bagian tengah. Di bagian tengah dia tidak 0. Karena lihat,
arah dari medan positif, dari plat positif dia ke kanan. Kemudian arah medan dari plat negatif juga ke kanan. Nah, makanya di ilustrasi yang tadi kita lihat bahwa E totalnya adalah sama dengan sigma per epsilon no arah I. Nah, gitu. Makanya kenapa kok ujuk-ujuk ada langsung E-nya seperti ini? Nah, ini kayak dari sini, ya. Dari sini, ya. Dari sini. Nah, makanya ketika misalnya nanti Anda temui soal ujian seperti saya pernah menunjukkan soal ujian ya yang ada plat sejajarnya. Saya coba kita lihat di bahan ujian tahun 2000 berapa ya? Nah, ya, di sini kan ada ya. Nih, ujian 2B, walaupun 2B tapi kadang-kadang suka muncul juga di 2A gitu ya, makanya untuk siap-siap. Nah, misalnya ini ada plat positif P, ada plat negatif Q, atau di sini dia ya, ini kan apa namanya rapat muatan di P-nya adalah positif sigma dan rapat muatan di plat Q adalah negatif sigma. Berarti ini plat positif, ini plat negatif. Nah, lihat ya. Hitung medan listriknya di daerah sebelah kiri, sebelah tengah, dan sebelah kanan. Kemudian hitung potensial listriknya. Nah, ini yang akan kita laksanakan ini di sini. Ya. Yang akan kita lakukan sekarang adalah sama dengan soal ujian yang barusan. Hanya plat sejajarnya yang ini dibuat tidur, di soal ujian dia dibuat berdiri. Gitu ya, kayak gini. Nah, ini yang apa? Jangan salah. Kalau karena satu tidur satu berdiri Anda bingung gitu itu kacau gitu ya. Jadi harus ini. Nah, inilah kenapa di sini disebutkan medan E yang ada di tengah-tengah ini nilainya adalah sigma per epsilon 0. Ini dari sini ya. Dari sini plat positif itu menghasilkan medan listrik ke arah kiri dan kanan, dan juga plat negatif menghasilkan medan listrik yang arahnya ke kiri dan ke kanan dan ke kiri ya, karena kalau positif itu kan dia keluar, kalau negatif itu dia masuk. Nah, di daerah sini dia E totalnya 0. Di sini E totalnya sama dengan sigma per epsilon 0. Di sini E totalnya sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kasusnya adalah ini ya, kalau misalnya kasusnya itu seperti ini ya. Kalau kasusnya itu nanti seperti ini ya, ini misalnya 2 key. Yang ini contohnya min key. Nah, apakah bisa menyimpan sebagai kapasitor? Bisa, tapi tidak efektif. Karena nanti yang akan terjadi adalah yang 2 key ini nanti medannya ke sini. Ya, sama seperti tadi. Yang key, ya medannya ke sini. Ya, tapi beda ininya, besarnya. Kalau yang dihasilkan oleh ini, ya, yang dihasilkan oleh apa ini namanya? Oh, atau saya supaya Anda tidak bingung, saya buat gambarnya beda ya warnanya. Nah, ini satu lagi yang negatif itu misalnya ini kayak gini. Ini misalnya minki gitu ya. Nah, ini nanti arah medannya kan ke sini ya. Arah medannya nanti ke sini. Kalau yang minki. Tapi kalau yang positif 2 ki nanti dia keluar kayak gini. Tapi tentu saja yang membedakan adalah ininya. Ininya E sama dengan 2 kali sigma per 2 epsilon 0. Ini juga sama, E sama dengan 2 sigma per 2 epsilon 0. Yang ini E sama dengan min 2 sigma per 2 epsilon 0. Nah, sedangkan kalau yang negatif, ini menjadi E sama dengan sigma per 2. Oh, sorry, ini negatif ya. Negatif sigma per 2 epsilon 0. Yang ini E-nya sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Yang ini E-nya sama dengan sigma per 2 epsilon 0.
Ya, yang ini dia negatif karena arah dari medannya ke kiri. Yang ini juga, yang ini ya negatif juga karena dia arah medannya ke kiri karena keluar daripada yang positif ini. Nah ini kalau di total dia nggak nol. Ya, kalau di total, total, total ini adalah sama dengan min sigma per 2 epsilon 0. Yang ini totalnya adalah sama dengan 3 sigma per 2 epsilon 0. Nah, yang ini juga totalnya sama dengan positif ya, sigma per 2 epsilon 0. Nah, ini kalau yang kayak begini, ini berarti ada muatan yang masih ada di sebelah kanan dan kiri. Artinya apa ini namanya? Kapasitansi hanya bisa dilakukan di wilayah tengah saja, tapi ini akan menghasilkan apa namanya bocor gitu ya, muatannya ini bocor, makanya jarang sekali ada kapasitor-kapasitor yang dibikin plat sejajar dengan rapat muatan di antara satu platnya itu berbeda gitu ya, karena kebiasaannya adalah dibuat dia sama gitu ya. Yang ini positif, yang ini negatif, yang ini positif key, ini min key, ini positif 2 key, maka yang ini juga negatif min key gitu ya. Jadi dia dibuat sama supaya memastikan supaya supaya medan total di tengahnya ini ya terpusat di tengah aja, di kanan kirinya ini nol gitu ya. Jangan sampai ada muatan yang, karena kalau tidak begitu maka ini kalau konstruksinya dibuat timpang seperti ini ya, dibuat timpang seperti ini, maka nanti ada energi yang tersimpan di kanan kiri gitu loh, dan ini bebas-bebas aja gitu ya, dia nggak bisa digunakan gitu. Padahal kita ingin supaya energinya itu dia terpusat di tengah gitu ya. Nah itulah yang makanya dalam ini apa namanya kapasitor itu dibuatnya keping sejajar seperti ini ya, plat sejajar seperti ini. Nah sedangkan kalau untuk ujian kadang ada soal yang seperti ini, kemudian Anda diminta untuk menghitung berapa potensial gitu ya di jarak-jarak tertentu gitu. Kemudian ada juga yang seperti ini. Untuk ujian misalnya platnya itu ada 3 atau 4 atau 5 gitu ya. Misalnya platnya ini ada 3 ya. Platnya ini misalnya ada ini positif 2 key, ini negatif 3 key, yang ini positif key. Nah tetap ini Anda harus gambar ininya, apa itu namanya, apa ini namanya, medan-medannya gitu ya. Misalnya yang ini medannya kan gini, ini tetap ke kanan ya. Nah tapi yang sebelah sininya ini ya ke kiri. Kemudian kalau yang negatif ini dia arahnya ini masuk gitu ya. Bentar. Ya, ini arahnya masuk. Nah, sedangkan yang ini yang sebelah kanan ini dia positif gitu ya. Positif. Nah, ini berarti dia ininya juga sama, ini kayak gini. Nah, ininya kayak gini. Nah, ini nanti Anda diminta untuk menghitung berapa total dan potensial misalnya di keempat ruas ini ya. Ini ada di ruas 1, ruas 2, ruas 3, ruas 4. Nah, Anda diminta untuk menghitung berapa totalnya. Ini total di sini berapa, total di sini berapa, total di sini berapa, total di sini berapa, dan total di sini berapa. Dari kontribusi ini ya, plat 1, plat 2, sama plat 3. Ya, Anda diminta untuk menghitungnya. Jadi yang Anda harus yang harus Anda ingat adalah kalau satu plat positif maka arah medannya itu keluar ya. Yang ini misalnya dia keluar yang ini, kemudian kalau yang negatif dia masuk yang garis putus-putus ini. Sedangkan kalau yang ini positif dia juga keluar. Walaupun arahnya beda, maka dia ini arahnya keluar. Nah, makanya
Kalau misalnya ada platnya ini dibikin positif-positif, nah apa yang akan terjadi? Coba kita lihat. Kalau misalnya platnya ini dibuat positif-positif, positif Q, yang ini juga positif Q. Nah, ini arahnya kan ke sini ya. Arah medanya kan gini. Nah, ini juga sama. Ini arahnya ke sini, yang ini arahnya ke sini. Ya, arahnya ke sini. E totalnya di sini sama dengan 0. Sedangkan E total di sini sama dengan apa ini namanya? 2 sigma per 2 epsilon 0 gitu kan. Nah, yang di sini ET-nya sama dengan min 2 sigma per 2 epsilon 0. Nah, artinya di sini apa ini namanya? Muatannya itu justru disimpan di luar dan itu jadinya kemana-mana gitu ya. Jadi itu apa kalau dibuat platnya ini sama-sama positif, jelas ini bukan merupakan kapasitor yang baik karena di tengah-tengahnya dia tidak bisa menyimpan muatan. Muatannya apa? Justru ada muatan yang bergerak yang bisa yang bebas itu di luar gitu. Jadi nggak bisa disimpan gitu. Sedangkan ini kan makanya dia dibentuk seperti ini. Makanya kapasitor dibentuk baterai kering seperti ini kan supaya nah ini kan makanya ada plat positif di sini ya, ini plat negatif di sini. Nah, ini makanya supaya ada muatan itu semuanya tersimpan di tengah. Kalau nggak demikian, kalau ini sama-sama positif, ya berarti kan dia ada di luar gitu loh ya. Makanya dia ada di luar, makanya dia nggak bisa nyimpan muatan ya. Makanya seperti itulah kenapa konstruksi daripada kapasitor selalu berpasangan ada plat positif sama negatif atau ada silinder positif, ada silinder negatif nanti ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita sudah tinjau bahwa kapasitor yang terbaik itu yang ini, ya. Kapasitor yang terbaik itu adalah kalau misalnya kita punya konstruksi seperti ini, menjamin bahwa E totalnya di dalam ini maksimum, ya. E totalnya di sini maksimum, sedangkan di luar-luarnya ini negatif, nol. Makanya nanti kita bisa hitung berapa delta V-nya, gitu ya. Kita bisa hitung berapa delta V-nya yang tersimpan beda tegangan antara plat positif dengan negatif, kemudian kita bisa hitung berapa C-nya, ya. Nah, runutannya seperti ini, ya, seperti ini. Jadi tadi E-nya sudah kita dapatkan, E-nya itu adalah sama dengan sigma per epsilon 0, ya. Ini ya, sigma per epsilon 0. Sehingga nanti bisa kita dapatkan delta V-nya itu adalah sama dengan sigma per epsilon 0 dikalikan dengan D, ya. Sigma per epsilon 0 dikalikan dengan jaraknya ini aja. Jarak pisah antara ini ya, jarak pisah antara dua plat ini karena integral dari ds ini kan jarak ya. Jarak antara plat positif sama negatif, jaraknya itu adalah D. Ya udah, berarti kita tinggal menghitung medan listrik yang terkandung di tengah-tengah ini dikalikan dengan jarak separasinya, makanya ED. Nah, nanti adalah sama dengan sigma per sigma per epsilon 0D, atau di sini ditulis juga sebagai Q dibagi A dibagi epsilon 0 dikalikan D, karena sigma itu sendiri ya. Sigma ini tadi rapat muatan persatuan luas permukaan adalah total muatan dibagi dengan A. Nah, sehingga kalau udah dapat nih delta V-nya berapa, ya udah kita tinggal hitung ya dengan ini ya, dia menjadi pembagi daripada Q nanti, sehingga nanti kita dapat ininya, kita dapat berapa kapasitansinya, dan lihat kapasitansi nanti akan bergantung kepada A dibagi D. Ya, karena ininya yang bagian Q-nya ini hilang ya, saling menghilangkan ya untuk yang kasus ini. Jadi untuk kasus plat sejajar yang seperti ini, yang bentuk aslinya itu adalah baterai seperti ini ya. Baterai seperti ini itu nanti kapasitansinya itu nanti hanya bergantung kepada luas permukaan, kemudian pengisinya ya. Luas permukaan, pengisinya, dan juga jarak pisahnya berapa gitu ya. Jadi nanti baterai yang tadi ya, baterai kering yang tadi saya sebutkan itu kan, yang tadi saya perlihatkan itu kan tegangannya 12 volt. Tapi 12 volt ini mengandung berapa muatan? Karena kalau muatannya banyak, maka nanti dia akan lebih lama pemakaiannya gitu ya. Jadi yang menentukan lama atau tidaknya pemakaian dari suatu baterai
kering tertentu itu nanti bergantung kepada ininya, kapasitansinya ya, atau jumlah muatan yang dikandungnya. Ya, jadi ini. Nah, kalau misalnya nanti kapasitornya bentuknya silinder, nah pasti akan beda ya. Kalau bentuknya silinder nanti pasti akan beda dengan ini. Ini persamaan C sama dengan epsilon 0 A dibagi D ini hanya untuk plat sejajar dan tengahnya masih kosong. Ya. Kalau tengahnya ini masih kosong, maka nanti dia menggunakan epsilon 0 karena epsilon 0 itu menandakan permitivitas vakum atau masih di dalamnya itu tidak ada material pengisi. Nah, nanti kalau misalnya ada material pengisi, kita nanti tambahkan dia dengan dielektrik. Kita langsung aja kalau misalnya nanti diisi dengan dielektrik ya, maka nanti akan menjadi seperti ini nih ya. Kapasitansi ya adalah sama dengan konstanta dielektrik dikalikan kapasitansi pada saat dia kosong. Jadi nanti ininya ya, nah kayak gini ya. Hasil akhirnya nanti kalau misalnya di tengah-tengahnya ini ada pengisi ya, ada pengisi maka nanti akan ada faktor ini ya, pengali. Akan ada faktor pengali. Pengali dikalikan permitivitas vakum ini nanti menjadi permitivitas material ya. Permitivitas material dikalikan dengan luas A dibagi dengan jarak pisah plat D, itulah nanti akan kapasitansi ini. Nah, sehingga kalau misalnya vakum, kalau misalnya ini kosong kayak gini ya. Kalau misalnya nanti kalau misalnya kosong seperti ini atau dan dia dibandingkan dengan yang ada isinya seperti ini, maka yang ada isinya ini akan jauh meningkatkan kapasitansi atau namanya kemampuan untuk menyimpan muatan lebih banyak ya. Menyimpan muatan lebih banyak itu nanti jelas yang ini akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan kalau misalnya vakum-vakum saja seperti ini ya. Jadi ini. Tapi yang mempengaruhi juga selain konstanta dielektrik juga luas permukaan dari plat ini dan juga jarak separasinya ya. Jarak separasi antara plat positif dan negatif itu juga nanti akan pengaruh ya. Nah, ini bahan-bahan yang nanti bisa diisi ke dalam itu ya, ke dalam plat sejajar, ke dalam ini. Makanya baterai kering yang kita punya di dalam mobil, yang punya motor atau alat-alat geofisika, teknik perminyakan atau alat-alat autonomous yang menggunakan satelit GPS dan lain sebagainya, yang baterai kering ini di dalamnya ini kenapa dia ininya berat gitu ya? Kenapa dia itu berat kalau kita pegang gitu ya, berbobot gitu ya? punya masanya itu lumayan besar ya, itu karena di dalamnya ada pengisi ya, dan pengisinya ini ya macam-macam ya, macam-macam. Ini ada yang diisi air, ada yang dikasih alkohol, ada yang dikasih karet, ada yang dikasih kertas dan lain sebagainya ya. Ini macam-macam, hanya saja memang atau bahkan ada kayak kayu gitu ya, kayu dan lain sebagainya yang ditempatkan di sini dan nah ini yang menjadi nanti ini yang nanti akan menjadi yang membuat baterai kering kita atau kapasitor itu nanti akan diisi oleh muatan yang lebih banyak. Nah, kalau misalnya baterai AA yang rechargeable, dia bentuknya silinder. Kalau silinder dia bentuknya kayak gini nih, dia biasanya diisinya sama kertas. Ya, dia biasanya nanti diisi sama kertas. Elektrodanya tuh yang ini ya, elektrodanya itu adalah kertas justru ya, kertas logam. Jadi logam berbentuk kertas, kemudian nanti dia kertas berbentuk logam, kemudian nanti dia dipisahkan oleh dipisahkan atau diisi tengah-tengahnya itu oleh kertas. Nah, itulah si bahan dielektriknya itu ya. Kemudian ini ada konstruksi-konstruksi yang lain, ada plat yang diisi sama minyak ya gitu ya, ada ada logam yang diisi oleh cairan elektrolit dan lain sebagainya. Jadi macam-macam ya, konstruksinya ini macam-macam untuk menjadikan dia sebagai baterai yang rechargeable, baterai yang bisa diisi ulang kembali. Karena kalau misalnya baterainya itu AA dan 3A yang kimiawi itu hanya searah aja ya.
reaksinya itu hanya searah aja, dia tidak bisa di-charge. Sedangkan kalau yang bentuknya kayak gini, ini dia bisa di-charge. Nah, kalau misalnya bentuknya silinder seperti ini, ya, rumus-rumus yang tadi disampaikan ada modifikasi tentu saja ya. Ada modifikasi. Nah, ini nih, kalau misalnya plat sejajar dia itu apa ini namanya, E-nya itu konstan, ya. E-nya ini konstan. Nah, kalau di kapasitor enggak, ya. Kalau di kapasitor lihat, E-nya ini kan bergantung pada R jari-jari, ya. Kalau kapasitornya ini bentuknya silinder, ya, seperti kayak di baterai AA yang bisa di-charge, di dalamnya ini ada silinder konduktor dan ada selubung, ya, ada selubung konduktor. Tapi konstruksinya ini menjamin, ya, konstruksinya ini menjamin bahwa E-nya ini terpusat di dalam. E-nya ini terpusat di dalam sehingga E yang ada di luar ini minimum, ya, bisa dianggap 0. Dan ingat kalau ini konduktor maka E yang ada di tengah-tengah konduktor juga 0 gitu ya. Itu otomatis. Nah, kemudian jadi kalau misalnya di kapasitor jadi kalau di kapasitornya itu bentuknya silinder, ya, kalau bentuknya ini silinder kan nanti dia bentuknya kayak gini ya. Sebentar, saya bikin dulu ininya. Slide hitamnya ini kita di sini aja. Nah, yang ini yang wirely kita buang. Nah, ini layoutnya kita blank. Nah, nanti ini kalau silinder ini dia bentuknya kayak 3 dimensinya tuh kayak gini. Ini plat yang di tengahnya kayak gini, ya, platnya kayak gini. Ini yang di tengahnya dia dibuat konduktor gitu ya, konduktor. Ini silinder, ya, silinder, dan kemudian dia ada ininya, ada plat satu lagi yang ada, bukan plat, sorry, ada selubung, ya, ada selubung yang koaksial, jadi satu sumbu gitu ya. Ini saya bikinnya pakai yang ini deh. Ya, ini misalnya kayak gini, ini satu lagi gini, nah gini, ini gini dia, ada selubungnya di sini. Nah, dia menyelubungi gini, ya. Jadi ada ini juga, nah ini dia ini apa namanya, selubung silinder, selubung silinder, ya, selubung silinder. Nah ini logam juga sama, ya, logam, ya, logam. Nah jadi ini konduktor silinder, jadi dia muatannya itu terdistribusi merata di permukaan sini, ya, di permukaan sini, ya, di sini. Nah, sehingga medan yang dihasilkan oleh yang ini kan nanti dia begini nih, ya, ke segala arah juga sama, keluar arahnya, ya, positif, ya, kan kayak gini nanti dia, ya, kalau 3 dimensinya kan gini. Nah, kemudian yang selubung itu karena dia negatif dan juga ada di permukaannya tapi permukaan dalam, ya, bukan permukaan luar. Nah, nanti dia akan menghasilkan medan yang ke dalam gitu ya, ke dalam, ke dalam. Nah, ini dari sini ke dalam. Nah, ini dari sini ke sini. Nah, ini dari sini. Jadi mengcounter gitu ya. Mengcounter apa namanya? Mengcounter atau melawan medan yang ada di apa dari yang konduktor tengah ini, ya, bagian ini. Dan ini satu sumbu, ya, koaksial dia namanya. Ya, koaksial. Nah, ini kalau misalnya kita lihat penampangnya, penampang lintangnya, ini kan kayak gini. Ini kayak gini, satu di sini, ya. Nah, yang konduktor gini. Nah, sorry, ini saya bikinnya bagus. Nah, ini gini ya. Nah, ini tadi saya sebutkan dia kalau yang ininya dia begini, arah medannya ini dia begini, ya. Arah medan daripada yang tengahnya itu dia begini, ya. Nah, kemudian dia ini kan dilawan sama ini. Ini dilawan dia sama yang, nah, sini. Sorry, dia negatif ya. Sorry, dia itu negatif. Yang ini kan positif. Ini saya ini kan aja deh. Ini kan positif. Kan positif ya, ini positif.
positif karena dia ini ya di luar gitu ya. Nah, ini dia negatif. Dia negatif, negatifnya ini dia di sini gitu ya. Nah, negatif ini dia ininya ke sini ya kan? Ininya ke sini. Karena negatif dia arah dari medannya yang di luar dia begini. Nah, sedangkan kalau yang ini dia gini. Ya. Dia memperkuat gitu ya. Ya, karena ini negatif, maka yang di dalam dia arahnya menuju ke selubung, yang di luar juga arahnya menuju ke selubung. Sedangkan kalau yang di luar yang diakibatkan oleh yang tengah ini tetap dia keluar, tapi dia nanti akan dieliminasi. Nah, sehingga nanti totalnya ya kalau untuk silinder total di sini sama dengan 0. Nah, yang di dalam sini ini jelas karena dia konduktor T-nya juga sama dengan 0, yang kita hitung ya ET di sini berapa gitu ya. ET di sini berapa? Ada jumlahnya, ada nilainya. Nah, tentu saja kalau silinder kan persamaan Gauss-nya flux sama dengan integral tertutup 2 dimensi EdA sama dengan Q in dibagi epsilon 0. Nah, ini kalau dipermudah dia jadi E dikalikan ini kan luas permukaan selubung silinder. Luas permukaan selubung silinder itu adalah keliling dari silinder dikalikan panjang. Ya, keliling dari penampang ini dikalikan panjangnya. Jadi dia 2 pi r. Kalau misalnya dia punya, sorry, saya pakai yang ya, saya bikin lagi deh, bentar ya. Saya bikin lagi gambar yang sama. Ini tengahnya ini, ya, ini tengahnya ini. Atau saya perbesar deh. Ya, saya perbesar. Saya perbesar. Nah, ini gini. Dari titik tengah sini ke sini ini jari-jarinya adalah R. Sedangkan kalau dari selubung, ya, gambar selubungnya jelek. Ya, ginilah ya. Nah, dari sini ke sini ini misalnya R1 gitu ya. Ya, misalnya gini, ya. Jarak dari sini ke sini adalah R besar, dari sini ke sini adalah R kecil. Nah, makanya apa namanya medan listrik yang dihasilkan oleh si ini ya, yang dihasil. Nah, ini kan kemudian kita hitung ininya ya. Hitung permukaan Gauss-nya ya. Hitung permukaan Gauss-nya kita pusatkan di tengah nih, permukaan Gauss-nya di sini. Permukaan Gauss-nya di sini. Ya, ini permukaan Gauss. Permukaan Gauss yang di tengah, maka nanti ini kayak gini kan. Di permukaan Gauss ini apa ini namanya luas penampangnya itu adalah sama dengan ini saya koreksi dulu ya. Ini adalah sama dengan E dikalikan 2 pi R kemudian luas ininya panjangnya ya. Kasih dia panjangnya itu L gitu ya. Makanya 2 pi RL ya sama dengan Q in-nya. Q in-nya itu adalah sama dengan katakanlah dia ini adalah Q gitu ya. Katakanlah dia itu adalah Q, Q-nya ini yang positif ya, yang positif ini adalah sama dengan sigma dikalikan dengan luas permukaan ini ya, luas permukaan dari silinder ini. Jadi luas permukaan daripada ini 2 pi R besar dikalikan dengan L. Ya, jadi ini nanti sama dengan dia nanti akan menjadi sama dengan sigma dikalikan 2 pi R L dibagi epsilon 0. Nah, makanya nanti E-nya adalah sama dengan ini dicoret, ini juga dicoret,
adalah sama dengan sigma dikalikan dengan R dibagi epsilon 0 R gitu ya. Nah, kemudian kalau sigmanya ini kemudian dimasukkan lagi ke sini, nanti ujung-ujungnya akan menjadi seperti ini. Nih, apa namanya? Nah, yang ini nih. Oh ya benar kan ini? Nah, benar ini, yang ini kan apa namanya? Apa ini namanya? Apa ini namanya? Nah, ininya nih, apa namanya? Oh, ini. Dia ini kalau yang di sini dia ditulis kembali sebagai Q ya. Di sini dia ditulis lagi sebagai Q sehingga dia oke, sehingga dia menjadi ini kalau di sini kalau kita menuruti slide yang ini, maka yang ini tuh bisa juga saya tulis sebagai ya, ini bisa juga saya tulis sebagai E sama dengan Q positif dibagi Q positif dibagi 2 pi R L epsilon 0 gitu. Ya, E-nya ini bisa saya tulis sebagai Q positif dibagi 2 pi R L epsilon 0. Nah, ini yang kayak gini. Nah, ini kan ini ya, Q dibagi 2 pi epsilon 0 L gini ya. Kayak gini. Nah, sehingga nanti ketika dihitung ininya, dihitung berapa delta V-nya, delta V sama dengan min integrasi dari 0 sampai R dari ini ya, dari Q positif per 2 pi R L epsilon 0 dr. Nah, ini mengikuti yang ini, mengikuti persamaan yang ini sehingga nanti didapatkan delta V-nya itu dalam bentuk logaritma. Delta V adalah sama dengan ya kita ngikutin ini aja ya. Q oke. Q positif dibagi 2 pi R 2 pi L epsilon 0 L epsilon 0 logaritma natural dari ini ya, dari ini, dari A ke B ya, dari A ke B artinya dari R ke ya, sorry. Batas integrasinya saya salah. Batas integrasinya ini harusnya dari sini. Sorry. Ini saya hapus dulu. Batas integrasinya itu kan karena kita menghitung ini ya, menghitung kapasitansi yang ada di ruang kosong ini. Ruang kosong ini jaraknya dari R besar ke R1 ya. Dari R besar ke R1 ini berarti dari R besar ke R1. Makanya jadi menjadi logaritmanya ini adalah R dibagi R1. Oh, kebalik. Sorry. Kebalik. Adalah R1 dibagi R besar ya. Jadi ini delta V-nya ini, kemudian nanti kapasitansinya adalah sama dengan Q dibagi delta V. Nah, ini sama dengan nanti dia ini nih, yang ini 2Pi epsilon. Nah, inilah kalau misalnya kita punya kapasitor yang bentuknya silinder. Ya, jelas beda. Kalau kapasitor yang plat sejajar dia seperti ini ya. Dia hanya dipengaruhi oleh apa ini namanya? Konstanta dielektrik ya, konstanta ini, kemudian luasnya, kemudian ininya. Nah, jadi kalau misalnya C sama dengan konstanta dielektrik dikalikan epsilon 0 dikalikan A dibagi D, kalau K-nya ini sama dengan vakum ya. Kalau K-nya ini sama dengan 1 untuk vakum, maka nanti berubah menjadi yang ini ya. Maka kembali ke persamaan dasar yang ini ya. Nah, tapi kalau misalnya dia diisi dielektrik, diisi pengisi gitu ya, diisi sama material tertentu, maka dia kapasitansinya bisa naik sehingga dia ini ya, sehingga dia muatan yang tersimpannya jauh lebih besar. Nah, tapi yang membedakan adalah konstruksinya atau bentuknya.
Kalau plat sejajar, maka dia nanti akan menjadi seperti ini. Dia hanya akan dipengaruhi oleh konstanta dielektrik, oleh A-nya, luas permukaannya dari si plat ini, sama jarak pisahnya, ya, jarak pisahnya. Jadi kalau misalnya Anda melihat baterai kering seperti ini, maka ini luasnya ini berapa, jarak pisah platnya berapa, sama pengisinya ini isinya apa, gitu ya. Nah kalau dia silinder, yang ini ya, maka yang bisa meningkatkan kapasitansi satu konstanta dielektriknya. Ini kalau misalnya saya tulis lebih ini, sebetulnya kalau lebih lengkap dia itu adalah sama dengan 2pi konstanta dielektrik epsilon 0 dikali apa ini namanya? Dikali lambda, kemudian dibagi ln B per A gitu ya. Kayak gini. Nah, jadi kalau untuk kapasitornya yang bentuk silindris, yang bentuknya silinder seperti ini, maka dia nanti akan dipengaruhi oleh konstanta dielektrik, oleh panjangnya, ya, panjang daripada si kapasitor silinder tersebut, sama ininya, apa namanya, logaritma natural dari si ini, apa namanya, jarak, ya, jarak kosong, jarak apa, jari-jari, ya, jari-jari, ya, ini penampang daripada ini pengisi ini, ya, pengisi ini. Nah itulah yang nanti akan mempengaruhi. Nah kemudian kalau konstruksi daripada kapasitornya itu unik seperti bola, ya, maka kembali lagi, ya, kita harus ini kan, ya, kita harus apa namanya, menghitung berapa medan listrik di sini, ya, di tengah-tengah sini, kemudian kita hitung berapa ininya, berapa delta V-nya, ya, dan kita lihat di sini C-nya ini bergantung kepada ini. C-nya ini bergantung kepada jarak, ya. C-nya ini bergantung kepada jarak jari-jari antara yang di tengah sama yang selubung, gitu ya. Jari-jari tengah sama selubung. Nah, inilah yang nanti akan membedakan. Kalau yang plat sejajar makanya dia lebih umum digunakan karena dia nggak bergantung jarak sama sekali. Dia hanya ini aja, apa namanya, kalau mau menambah kapasitansi, perbesar A-nya atau mengurangi D-nya atau memperbesar dielektrik yang dipakai yang di tengah. Sedangkan kalau yang di silinder ini kita harus silinder sama apa ini namanya, bola, silinder dan juga bola, kita harus menghitung itunya, apa namanya, jari-jari tengah plat positif sama jari-jari dari plat negatif sebagai selubung. Nah itu juga harus dihitung. Nah itu ya yang makanya kita agak repot kalau misalnya ini, dan makanya lebih banyak dipakai yang ini karena di apa namanya, di manufaktur ini jauh lebih mudah untuk dibuat, gitu ya, jauh lebih mudah untuk dibuat. Kemudian nanti Anda ketika pakai di lapangan juga lebih bisa gampang dihitung dan lain sebagainya dibanding kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya kapasitornya bentuknya silinder sama bola, ya, jadi lebih lebih mudah seperti itu. Oke, untuk sementara kita ini dulu, apa namanya, kita istirahat dulu sebelum kita masuk ke rangkaian kapasitor, ya, ke rangkaian kapasitor. Kita istirahat dulu sebentar. Ya, baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas bagaimana menghitung kapasitansi, ya, menghitung kapasitansi dari kapasitor plat sejajar yang ini, ya, kapasitor plat sejajar yang bentuknya kayak gini, yang kalau bentuk wujud aslinya itu kalau kehidupan sehari-hari itu seperti baterai HP, seperti apa namanya, baterai kering dan lain sebagainya. Kemudian yang silinder juga kita tadi sudah bahas secara singkat. Yang ini bentuknya itu seperti baterai double A yang rechargeable, gitu ya. Dan satu lagi adalah kapasitor yang bentuknya bulat, ya, atau bola. Tapi ini saya belum mendapatkan ininya, ya. Contohnya ini kayak gimana saya belum belum tahu ini ininya gimana, konstruksinya bagaimana. Tapi kalau konseptual ininya, plat
penggunaan logam konduktor dan lain sebagainya, ini kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke ini namanya rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor ini penting karena berkaitan dengan proses nanti pengisian dan pengosongan daripada kapasitor itu sendiri, ya. Karena nanti pada akhirnya nanti pada akhirnya plat sejajar yang tadi kita bahas secara elektrostatik akan dihubungkan dengan kabel menjadi elektrodinamik atau mengalir gitu ya. Muatan yang ada di dalam kapasitor ini kan nanti akan kita gunakan. Nah, itu nanti akan dihubungkan dengan kabel, kemudian nanti dihubungkan dengan resistor-resistor tertentu yang nanti kalau di handphone kita itu ada yang berupa touch, yang berupa monitor, yang berupa keypad, dan macam-macam gitu ya. Aplikasi-aplikasi tertentu itu nanti bentuknya adalah resistor gitu ya. Nah, nanti dia akan diberi sumber tenaga itu dari C ya, dari kapasitor, karena kita kan tidak bisa menyolok secara terus-menerus kan, tidak bisa kita memberikan daya kepada device kita tuh dicolokin terus di device listrik, kecuali kita misalnya menggunakan PC gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan PC itu biasanya dia dicolok secara terus-menerus, tapi kalau misalnya kita pakai laptop, tab, kemudian iPhone dan lain sebagainya, ini kan dia dicabut ya dari sumber tegangan PLN dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini kita akan belajar bagaimana kalau misalnya kapasitor itu nanti akan disusun secara paralel dan juga seri, yang akibatnya itu nanti akan apa gitu ya, akan apakah nanti dia akan meningkatkan kapasitansi atau dan lain sebagainya, itu nanti kan bergantung kepada aplikasinya. Nah, yang jelas di sini kita harus sepakati ya, kita harus bisa mensepakati kalau misalnya ada sebuah kapasitor itu dihubungkan kepada suatu sumber tenaga, entah itu dia ini kita ilustrasinya kita beranjak dari yang arus searah dulu ya. Untuk arus searah, kalau misalnya dia dihubungkan dengan kapasitor, dan kalau misalnya saklarnya ini ditutup, ya artinya ada arus yang mengalir di sini ya. Ada arus yang mengalir di kabel, kemudian nanti dia menemui plat. Nah, plat kapasitor itu nanti akan bernilai positif negatif bergantung kepada cara dia diisi. Ya, kalau misalnya baterainya itu disusun seperti ini, maka ujung yang positif ini bertemu dengan yang plat ini, maka plat ini yang H ini dia nanti akan jadi positif. Sedangkan yang L ketika saklar ini dihubungkan maka dia akan menjadi negatif ya. Jadi kalau saklar ini ditutup, maka H nanti polaritasnya akan positif karena dia sama dengan yang terminal ini, sedangkan yang L ini nanti akan menjadi negatif, kebalikannya, karena harus ada dua polaritas ya, antara positif sama negatif itu harus pasang. Nah, kalau misalnya baterainya ini dibalik, di mana yang positifnya ini ada di bawah, yang negatifnya ada di atas, maka ketika saklar ini dihubungkan, maka yang H itu nanti akan jadi negatif, yang L-nya akan menjadi positif. Itu kalau misalnya baterai yang ini dibuat terbalik, gitu ya. Kalau ujung positifnya itu ada di sebelah bawah dan ujung negatifnya ada di sebelah atas, maka yang H ini menjadi negatif, yang H-nya ini positif. Tapi kalau tetap seperti ini, ujung positifnya ada di atas dan negatifnya di bawah, maka yang H-nya ini akan menjadi positif dan L-nya menjadi negatif. Selama si saklar ini sudah di-on-kan, sudah dihubungkan. Jadi kalau misalnya belum, ini masih kosong, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ya, jadi kalau dalam ini rangkaian arus listrik searah, sebelumnya ini kita nggak tahu ya polaritasnya ini yang mana yang positif ya. Polaritasnya ini yang mana yang positif sebelum saklarnya ini dihubungkan. Tapi kalau saklarnya ini sudah dinyalakan, saklarnya ini sudah dihubungkan, kemudian
arus mengalir pada kabel. Nah, kemudian nanti arusnya juga nanti akan menemui kapasitor ini, maka H menjadi positif, L menjadi negatif. Nah, sehingga pada saat saklarnya ini nanti dibuka kembali, C sudah memiliki muatan. C sudah memiliki muatan dengan yang H-nya ini positif dan L-nya ini menjadi negatif. Ya, jadi cara prinsip pengoperasian daripada kapasitor itu begitu. Jadi kalau kita mencharge gitu ya, mencharge HP kita misalnya, arus PLN yang AC itu kemudian nanti akan diubah menjadi DC dulu. Ya. Jadi supaya si kapasitornya itu bisa terisi muatan, baterai HP kita itu terisi muatan, maka yang namanya listrik PLN yang arus bolak-balik itu diubah dulu menjadi DC, kemudian dari DC kemudian bisa mengisi ini. Karena kalau nanti kita belajar di arus bolak-balik, hubungan antara kapasitor dengan arus bolak-balik itu justru nanti akan menjadi impedansi. Dia dianggapnya sebagai resistans biasa, tidak untuk mengisi, ya, tidak untuk mengisi kapasitor. Dia baru nanti bisa diisi sebagai pengisi kapasitor kalau misalnya arusnya itu diubah menjadi DC, ya, diubah menjadi DC gitu. Makanya kebanyakan device-device yang kita gunakan ini sebagian besar kita menggunakan arus DC, ya, masih menggunakan arus DC walaupun kita ngecharge-nya itu pakai arus PLN yang bolak-balik, ya. Jadi untuk ini persoalan rangkaian kapasitor, jika di awalnya dia sama sekali belum diisi arus atau misalnya diisi muatan, maka ini kosong dan dia tidak ada polaritas. Pada saat dia dihubungkan dengan suatu sumber tegangan tertentu, maka ujung yang positif itu nanti akan menjadi positif. Sedangkan ujung yang terkoneksi dengan sumber tegangan negatif, maka dia nanti akan menjadi pelat negatif, ya. Jadi kalau misalnya B-nya ini dibalik, maka yang ini menjadi negatif, yang ini menjadi positif, yang ini menjadi negatif. Tapi karena konstruksinya yang Anda lihat di gambar di layar Anda sekarang ini, polaritas B-nya ini yang ada sebelah atas yang positif, yang bawahnya negatif, maka yang H pada saat S ini dihubungkan, ini nanti positif, yang L-nya jadi negatif. Sehingga pada saat saklar ini dibuka kembali, maka H nanti sudah menjadi positif, L menjadi negatif, sehingga nanti si ininya, ya, nanti pada saat nanti diinikan, ini ujung yang ini menjadi positif dan ini menjadi negatif. Nah, hati-hati jangan salah, karena nanti pada saat kita menghubungkan dengan rangkaian arus listrik dan dia misalnya disusun ada kapasitor kedua dan ketiga yang disusun secara paralel dan juga seri. Nah, itu nanti ujung positif negatifnya juga harus mengikuti daripada ini, ya, mengikuti daripada si sumber tegangan ini. Nah, oke. Misal seperti ini, ya. Rangkaian arus listrik yang ini, ya, ini disusun secara paralel dan bisa dilihat bahwa ujung positif B sama yang negatif B, arah ujung positif B-nya ini arahnya ke atas, ya, sedangkan yang arah negatifnya ini ke bawah. Nah, sehingga untuk keseluruhan daripada plat ini, ya, keseluruhan daripada kapasitor C1, C2, C3, bagian yang atas lah yang positif karena dia terhubung dengan terminal terminal bagian positif dari B. Sedangkan yang bawahnya ini menjadi negatif. Nah, sehingga dengan demikian tegangan yang muncul di kapasitor 1, kapasitor 2, dan kapasitor 3 untuk rangkaian paralel seperti ini sama, ya. Tegangan yang muncul di C1, tegangan yang muncul di C2, dan tegangan yang muncul di C3 ini besarnya sama, ya. Tegangannya ini nanti besarnya sama. Inilah yang menjadi karakteristik daripada rangkaian paralel. Ya, rangkaian kapasitor paralel. Hati-hati nanti kalau di resistor minggu depan beda lagi, ya, beda lagi. Karena kalau di paralel di resistor nanti dia ada perhitungannya seper itu. Sedangkan kalau ini kayak resistor yang disusun secara seri, ya. Jadi nanti kapasitansi ekivalen daripada C1, C2, C3 ini, ya. Kalau misalnya diekivalenkan menjadi satu buah kapasitor seperti ini, jadi 3 ini menjadi satu seperti ini, maka nanti kapasitor ekivalennya adalah tinggal menjumlahkan kapasitansi 1, 2, dan 3.
Ya, ini kalau misalnya disusun secara paralel. Kalau disusun secara seri, ya, disusun secara seri, maka nanti ininya akan menjadi seperti ini, ya, akan menjadi seperti ini. Nah, yang menjadi samanya itu justru adalah key-nya, ya. Kalau disusun secara seri seperti ini, maka nanti yang akan sama itu adalah key-nya. Q1, Q1, Q2, Q3 itu sama dengan key. Jadi sama, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Bisa kita anggap dia sebagai key saja. Nah, sehingga dengan demikian, maka tegangan yang di supply oleh sumber tegangan B, ya. Jadi tegangan yang diberikan oleh B nanti akan terbagi, ya. Terbagi berdasarkan nilai kapasitansinya, ya. Terbagi berdasarkan kapasitansinya. Kalau kapasitansinya itu lebih kecil, ya berarti nanti tegangannya lebih besar. Kalau kapasitansinya lebih besar, maka tegangannya nanti menjadi lebih kecil dan lain sebagainya. Oh, sorry. Kalau ini misalnya kapasitansinya lebih kecil, maka tegangannya besar. Kalau kapasitansinya ini nanti besar, maka tegangannya menjadi lebih kecil. Jadi proporsi V1, V2, V3-nya itu bergantung kepada nilai C1, 2, dan 3-nya. Nah, kalau V1 ditambah V2 ditambah V3 nanti akan menjadi jumlah tegangan yang diberikan oleh si sumber ini. Nah, sehingga untuk kapasitor yang disusun secara seri, kapasitor ekivalennya nanti akan mengikuti hukum 1/C seperti halnya kita temui di resistor yang disusun secara paralel. Ya, jadi ini mirip-mirip resistor yang disusun secara paralel. Ini karena muatan yang diisi oleh kapasitor-kapasitor yang nanti disusun secara seri ini sama, ya. Ini menjadi sama walaupun C-nya ini berbeda. Walaupun C-nya berbeda, tapi kalau dia disusun secara seri, maka nanti dia akan jadi seperti ini. Nah, tapi nanti mungkin saja ketika nanti di aplikasi bisa saja nanti C-nya itu nanti disusun secara seri dan juga secara paralel, ya. Jadinya dia rangkaiannya itu adalah rangkaian campuran seperti itu. Oke, ini sudah di pukul 8:04. Kita nanti akan lanjutkan di kuliah hari Rabu, ya, yang akan kita laksanakan secara luring di 9705. Tolong nanti ingatkan, nanti kita akan ketemu di gedung A, insya Allah. Sedangkan untuk hari ini kita cukupkan pertemuan kita sampai ke rangkaian kapasitor dan juga tadi sudah dibahas sedikit tentang masukan bahan di elektrik. Ya, nanti kita akan masuk ke bagian ininya, ke bagian ke bagian energi yang disimpannya. Oke, ini Pak. ada Raffi, silakan. Pak. Ada pertanyaan, silakan sebelum kita tutup. Ya. Permisi, Pak. Ya. Ya, Saya silakan langsung aja. Bilalos. Oh, Saya Bilalos, Bilalos. ya. Silakan. NIM 123211010. Ya, silakan. Saya nggak bisa login MS Team, Pak, karena nomor HP-nya sudah ganti. Terus Oh iya. sebelumnya saya sudah mengirim Ya, sudah saya terima. lewat MS Team. Sudah saya terima Pak. dari rekannya, Padian, ya. Pak. Ya, Padian. ya. Tolong diurus, ya, supaya ini karena nanti kan Anda menggunakan MS Teams kan nggak cuma untuk fisika dasar. Anda kan pakai di kuliah yang lain, ya, untuk komunikasi dan lain sebagainya, untuk kuliah yang lain, makanya tolong diurus, ya. Tolong Iya, Pak. diurus karena MS Teams nanti kan digunakan untuk kuliah yang lain juga, jadi nanti ini. Oke, ada pertanyaan yang lain? Tadi ada Raffi juga ada. Makasih, Pak. Untuk ya, sama-sama. Pak, izin bertanya kalau untuk ya, absen silakan. itu belum diaktifkan ya, Pak? Oh, absennya masa belum dibuka? Oke, kalau gitu belum saya dibuka buka sih, sekarang, Pak, ya. Oke, kalau gitu saya buka sekarang, ya. Kelas. Terima kasih sudah mengingatkan. Bentar. Daftar hadir. Ini dia. Oh iya, belum, ya. Saya edit dulu. Ini kita online, aktifkan. Oke, silakan nanti diisi, ya. Ini udah saya aktifkan. Oke,
Terima kasih sudah mengingatkan. Kemudian selanjutnya ada Asfa Hanifah. Ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Mau memastikan kembali kan tadi Bapak share screen yang buat tugas tutorial ya. Kan Ya. saya udah ngirim tadi submit tuh jam 5:56 Ya. pagi tadi. Ya. Ya. Apakah udah masuk apa belum ya Pak? Sudah. Kayaknya udah ya. Sudah ya. Oh ya udah, oke Pak, aman kalau gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, kalau gitu saya cukupkan ya kuliahnya. Saya stop dulu recordingnya.